Raya Bapa, kiranya Tuhan Engkau kuduskan tubuh roh jiwa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Engkau biarkanlah Tuhan, Engkau yang ambil alih, bukan hamba yang berkata-kata melainkan Engkau Bapa. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Jadi tema yang saya mau bawakan pada hari ini, saya lupa kacamata lagi. Beta lupa kacamata. Jangan berpikir miskin, tetapi berpikir kaya. Kita imani itu saudara. Kita ini sebenarnya semua orang kaya loh. Karena apa? Lengkap. Ada di sini yang nggak punya mata, nggak ada. Yang nggak punya telinga. Kita ini lebih daripada pemenang tadi lagunya. Kaya kita bisa jalan. Saya kemarin tuh tiba-tiba di kamar mandi, karena sering suka minum RS kan, tiba-tiba kan kayak masuk angin, kayak nggak bisa gerak, sudah ngeri loh. Kita sehat loh ini, bisa jalan, kita kaya raya. Jadi kita jangan imani kita miskin. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus, di Filipi 4 ayat 19. Jadi kalau kita imani kita miskin, kita begitu-begitu terus saudara. Saya kemarin itu sampai cuma 3 orang di dalam sini, tapi saya bersyukur aja, mengucap syukur, gak pusing saya orang begitu. Semua pada kesana, saya cuek aja, tanya Kak Rofika, Kak siapa? Herlina, yang kemarin ada, gak ada orang. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih penolong buat saya, buat gereja Tuhan, sampai bisa penuh. Saya bisa keluarkan 500.000 setiap minggu. Itu uang dari mana? Kerja juga enggak, ya kan? Karena apa? Roh Kudus yang tercurah hari Pentakosta ini itu adalah penolong. Kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, Dia akan menolong kita. Saya ini ya, menjaga kekudusan sudah semenjak saya ikut Tuhan Yesus jadi hamba Tuhan ya. Takut sekali saya disetubuhi orang. Benar nggak? Ada yang takut di sini? Karena apa? Takut Tuhan. Tapi iblis tahu nggak? Kalau kita kalau kita takut Tuhan, dia tahu saudara. Bagaimana caranya saya mau kasih hancur ini pendeta Rahel ini, kok imannya kuat banget. Kita nggak tahu orang habis begini di sana, betul nggak? Saya habis begini pulang-pulang ganti baju seperti rapi gini ya, seperti orang baik-baik, menyamar menjadi domba, padahal pendusta, bapa segala dusta itu adalah iblis. Tapi saudara, saya jujur aja nih, ada satu pria yang buat saya deg-degan. Apakah itu dari setan atau dari Tuhan? Iya kan? Karena saya orangnya nggak pernah bergeming sama siapapun. Kita nggak pusing. Karena sekarang gini, kita dari kehidupan yang bebas masuk ke kehidupan yang takut akan Tuhan, itu beda loh. Rambut saya aja saya takut warna-warnain. Saya bukannya ini sama orang warnain rambut, saya juga suka dulu. Tapi kalau kita mau kudus betul-betul, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kudus benar-benar. Baru itu firman yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Allahmu akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut keperluanmu dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19 itu akan berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dengar-dengar apa kata firman Tuhan saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya. Rumah yang Ia miliki yaitu surga, landasannya terbuat dari emas.
Emas yang harganya, aduh udah berapa gram? 1 gram emas 1 juta lebih. Itu cuma kita injak-injak di sorga, saudara. Temboknya terbuat dari permata dan segala macam batu-batu berharga. Batu permata yang harganya triliun di luar negeri sana. Di sorga itu cuma buat sandaran malaikat-malaikat Tuhan. Tapi caranya bagaimana kalau kita masuk sorga? Hanya taat. Tuhan bilang, kamu gak perlu ke Gunung Kawi. Kamu gak, saya dulu kalau gak nyanyi, saya 1 hari bisa menghasilkan 20 juta nyanyi ya. Waktu itu ada yang bayar ke Batam sama Sisi Paramida. Jadi kami rombongan tapi masing-masing jalan. Jadi dalam 1 hari itu paling kecil tuh 500.000 saweran, gaji, ya kan? Kalau saya nggak nyanyi dalam 1 hari, bagaimana coba? Sayang dong. Tapi pada saat saya ambil keputusan ikut Tuhan, di situ saya berhenti total, nggak mau sama sekali. Saya tuh penyerahan diri sama Tuhan itu pada saat di mana tahu saudara? Kamar saya itu di pinggir-pinggir kamar itu di atas di rumah saya itu. Di situ saya Tuhan, di situ Tuhan tangkap saya. Tapi setelah saya tinggalkan dunia malam, saya udah nggak nyanyi-nyanyi lagi, nggak pernah kekurangan loh. Memang Tuhan nggak kasih lu kaya, enggak. Tapi Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu benar sampai sekarang loh. Saya butuh uang buat ibadah, ada. Coba pikir dari mana? Saya nggak kerja, saya bisa bagi-bagi berkat buat saudara. Kalau dikumpulin itu bukan sedikit loh. Karena apa? Tuhan itu tahu kalau aku ini 100 juta udah di depan mata nih. Gak percaya saudara, ini 100 juta. Tapi Tuhan mungkin bilang, jangan dulu, nanti kamu salah jalan. Jadi ditahan lagi. Jadi berkat itu memang sebenarnya kita ini cuma numpang di dunia ini, cuma sementara. Berkat yang asli itu ada di surga. Tuhan bilang, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagi semua orang. Banyak tempat Tuhan sediakan, tapi hanya orang-orang yang layak. Bagaimana kita gara-gara, aduh saya tadi orang tawarin beras loh, ambil beras, saya nggak ambil. Orang kasih saya beras sampai saya mau bagi sama punya kakak, karena kita harus berbagi kan saudara. Bayangkan aja, ibu tolong kesini ambil beras. Saya bilang, oh iya nanti aja. Padahal saya kalau beli kepeng-kepengan di warung. Karena kamar saya tuh 1 gitu ya, nggak bisa beli banyak-banyak apa-apa gitu. Jadi hanya 1, taat. Kita nggak perlu takut nggak makan. Kalau kita benar-benar mengasih inner beauty, jadi Tuhan tuh nggak lihat modelnya siapapun di sini, nggak. Tapi dia lihat inner beautymu. Kalau hatimu bagus, sudah. Karena Allah itu adalah kasih. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Seringkali kita merasa sengsara dan tidak bahagia, bahkan putus asa karena merasa serba kekurangan. Pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki kita hidup dengan pola hidup yang demikian ini? Tentunya tidak. Semua dimulai dari pola pikiran kita. Kita harus berpikir kaya, cukup, limpah, makmur, bukan berpikir sengsara, miskin, melarat. Berpikir kaya berarti yakin bahwa di dalam Yesus aku ahli warisnya. Kemarin di sini cuma 3 orang, saya nggak pusing. Saya ibadah terus aja. Tiba-tiba
sampai saya kunci-kunci pintu, nggak mau kasih tahu orang. Itu karena Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu ajaib. Saya duduk-duduk aja begini, ada uang yang nanti akan turun ya dari pemerintah. Sudah 3 tahun saya dapat itu. Cuma karena apa? Taat. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah kita, sampai saya tolak-tolak, saudara. Waktu saya mau masuk di gereja Pentakosta itu sampai saya tolak. Padahal berkatnya luar biasa. Tuhan sediakan. Jadi berkat kita itu gak bisa pindah ke tangan orang lain. Sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu. Lu bakalan begini, lu bakalan begitu. Jadi kita gak usah munafik. Benar gak? Kalau kita baik. Kalau kita jangan setengah-setengah. Tuhan bilang jangan suam-suam kuku. Seperti Kak Rofika, Kak Lisbeth, Kak Herlina yang saya tahu ya, yang saya kenal baik. Itu penyanyi semua, saudara. Dia gak pusing. Dia tinggalkan itu nyanyi dunia. Padahal berapa sih yang didapat? Dari ibadah ke ibadah ke ibadah. Kalau mau gampang, mereka bisa nongkrong aja di bar dapat duit, bener gak? Apalagi mau kasih keluar suara. Masih cakep-cakep, oma-oma tapi cakep semua. Tapi kenapa kita gak mau lakukan itu? Karena kita percaya. Walaupun kita penuh dengan banyak kesalahan, Tuhan bilang gak ada yang sempurna. Mau pendeta, mau jemaat, mau evangelis, mau siapapun itu, semua sudah berdosa, saudara. Sekarang kita lagi sama-sama berjuang supaya kita bisa masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan, supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan di surganya yang indah. Cuma ada satu, taat aja, lakukan firman Tuhan. Saya orang mau katain saya apa yang penting Tuhan tahu kok. Saya tak mau pusing. Benar gak? Orang kata-katain saya apa, oh dia begini, dia begitu. Gak apa-apa, yang penting Tuhan senang lihat saya. Cuman memang saya rada-rada takut sedikit ya, karena ada sesuatu yang membuat saya tuh senang sekali ada kalau ada orang itu. Tapi saya kalau bukan dari Tuhan gampang. Saya tinggal berlutut berdoa, Tuhan jawab doa saya. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan bilang mintalah maka akan kuberi. Jadi firman Tuhan yang saya mau bagikan di sini, Filipi 4 ayat 19. Jadi kita tidak usah pikirkan bagaimana kita mau mandi, bagaimana kita mau makan, bagaimana kita, karena Tuhan sediakan. Justru kalau kita banyak bersungut-sungut, tidak kurang bersyukur, berkat itu jauh. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bersukacita. Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Karena satu kali Tuhan menurunkan berkatnya pada kita sampai kewalahan, saudara. Benar gak? Bingung kita terima berkat dari Tuhan. Jadi kita gak usah takut, gak usah lagi berpikir miskin. Coba kita baca di Mazmur 37 ayat 25, minta salah satu bacakan. Mazmur 37 ayat 25. Ayat 25. Ayat 25 demikian firman Tuhan, janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata kami telah menelannya. Salah. Mazmur berapa? 37 ya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ya, jadi firman Tuhan ini sangat-sangat berkaitan sama Filipi tadi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan,
atau anak cucunya meminta-minta roti. Gak ada. Kalaupun kita minta-minta, misalnya saya ke rumah Kak Herlina, Kak bagi beras dong, ini gak ada masalah itu. Tapi kita gak sampai tergeletak, tau gak? Gak sampai kayak orang-orang yang udah susah banget. Saya waktu pertama berhenti bekerja itu pilih ikut Tuhan, saya sampai ditakut-takutin iblis, taruh jadi pemulung lu. Iya, karena kan saya udah biasa pegang uang banyak kan. Entar lu gak ada duit, lu jadi pemulung, lu gak makan. Tapi ternyata salah iblis. Iblis salah besar apa yang dia bisikan sama saya itu. Tapi saya tetap taat ikut Tuhan terus ya. Ternyata saya malah menjadi kepala bukan ekor. Jadi rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Kita nggak usah dengar rencana iblis. Apapun yang iblis bisikan ke telinga kita itu jangan kita dengar. Kita berusaha hidup kudus, kejar kekudusan. Kita berjuang, berlomba-lomba semua. Kalau kita cuma santai-santai nggak berjuang, mana bisa, ya kan? Melawan keinginan daging di dalam diri kita aja kita harus berjuang. Jadi kita ini semua ahli waris. Ahli waris bukan kerajaan-kerajaan di dunia, di bumi, tapi ahli waris kerajaan Allah yang pemilik langit dan bumi. Bayangkan, dia hadir di tengah-tengah kita. Betul gak? Saudara percaya gak? Tuhan bilang, 1-2 orang berbicara dalam nama Tuhan, dia hadir. Jadi kita jangan bersantai-santai di dalam tempat ibadah. Kita nggak peduli, kita masa bodoh. Tapi kita benar-benar kayak Kak Herlina tadi itu, saya senang banget ya. Saya sengaja nggak pakai organ supaya irit-irit aja. Bisa sih saya panggil yang lainnya, bener nggak? Iya kan? Tapi kayaknya semangat, dan abang ini siapa namanya nih? Dipakai Tuhan loh buat menopang gereja saya. Bapak Bang Agung, bapak yang lagi video kamera saya. Jadi saya bangga banget ya lihat Kak Herlina tadi, dia bungkuk-bungkuk banget ya. Sampai dia lupa ada saya di depan tuh. Dia kan badannya kesana terus. Kagum. Saya tuh kalau misalnya enggak bertepatan waktunya ada yang lain lagi ibadah, pengen semua nyanyi satu-satu malah bersaksi. Jadi kalau kita masih ada waktu yang mau bersaksi tadi nggak sempat, silakan naik aja, nggak apa-apa. Jadi itu yang kita dengar firman Tuhan ya, supaya kita jangan berpikir miskin, tetapi kita berpikir kaya, karena Tuhan kita kaya. Dia mempunyai surga yang indah, berlapis-lapis emas miliknya, begitu juga permata yang triliun itu adalah milik Allah kita, dan kita adalah pewaris. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 21. Siapa lagi yang bisa bacakan? 1 Korintus 3 ayat 21. Terakhir ya. 1 Korintus 3 ayat 21. Ada ya? 1 Korintus 3. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kalau kita memegahkan diri karena kita, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Hari ini Tuhan bawa ke gereja itu, saya kalau mau ingat-ingat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini, cuman memuji Tuhan yang cuma dapat berapa perak aja udah bersyukur. Tuhan bilang upahmu bukan di sini. Kayak Kak Lisbeth yang saya tahu-tahu aja, yang saya sebut terus ya, Kak Rofika, Kak Herlina, dia bangga loh, dia beri, saya merinding loh. Tuhan bilang aku udah catat namamu dalam kitab
kehidupan. Perjuangkan Kak, linding saya, pertahankan kekudusan. Tuhan bilang, aku sudah sediakan mahkota di sana, tidak ada muka kita yang jelek. Tuhan bilang, aku ubahkan semua menjadi tubuh kemuliaan. Bersama-sama memuji Tuhan, malaikat di sorga bersama-sama, udah gak ada yang jelek-jelek, cantik-cantik semua. Yang laki-laki tampan-tampan semua, karena Tuhan ubahkan tubuh kemuliaan itu luar biasa loh, bidadari. Benar nggak? Nggak ada kita kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan buah, sayur, nggak ada. Tuhan ubahkan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Kak Lisbeth dari sana ke sini, ya, melayani Tuhan. Iya loh Kak, itu ada upah yang Tuhan sediakan. Tuhan bilang upahmu besar surga. Itu lagu anak-anak sekolah minggu kalau nggak salah ya. Upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Coba, itu lagu bilang upahmu besar di surga. Kita harus ingat saudara. Saudara aja, saya kasih tahu, saudara datang ke rumah Tuhan, itu rumah Tuhan loh. Saudara sedang masuk di dalam surga. Ada di firman Tuhan, gereja itu surga, gereja itu rumah Tuhan. Tapi kalau saudara keluar dari sini, saudara sedang berjalan sama iblis. Mulai iblis ganggu lagi, benar gak? Disuruh mencuri, disuruh membohong, iya kan? Iblis bisa dengan firman, iblis bisa dengan puji-pujian, tapi pada saat urapan Roh Kudus yang terbesar dia kabur. Jadi pada saat kita di rumah kita minta urapan Roh Kudus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Minta urapan Roh Kudus. Saudara kalau di rumah kunci pintu, Tuhan bilang kuncilah pintumu dan berdoalah, karena Allah yang tidak kelihatan itu sedang bersama-sama dengan engkau. Kita jangan jadi orang munafik. Pas ada orang ambil Alkitab, baca Alkitab, jangan. Tapi Tuhan bilang pada saat kau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu dan berdoalah, karena Allah ada bersama-sama dengan engkau. Dan ajak anak cucumu untuk praise and worship, minta urapan Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, bahasa roh. Kita minta bahasa roh. Tuhan kan itu bahasa roh adalah karunia. Tapi kalau kita nggak bisa, kita jangan kurang-kurang. Jangan. Nanti jadinya salah, ya kan? Kalau kita bisa berbahasa roh, kita minta karunia berbahasa roh, itu luar biasa. Tapi kalau kita nggak bisa, jangan mengadi-ngadi, ya kan? Jangan bilang Ramayana, ya kan? Kuraba-raba, aduh, jangan, nanti Tuhan marah. Tuhan tahu loh, ya kan? Karena karunia itu yang berikan adalah Allah sendiri, ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu berapa jam ini? Setengah jam. Silakan bertanya. Kalau tidak saya tutup ya. Oke. Ya, sebentar habis ini ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, firman-Mu iya dan amin Bapak. Kami bukan miskin, tapi kami adalah pewaris kerajaan Allah Tuhan. Kami orang kaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, sumber segala berkat. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, kami kembalikan firman ke dalam tangan-Mu Bapak. Kau terbungkuskan semua dengan kuasa darah-Mu Bapak, supaya firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kesaksian silakan.